akan mengandung unsur ribanya, betul kan? Nah, kalau di dalam praktek akuntansi syariah, gitu ya, ketika pihak perusahaan itu dia mengalami kekurangan dana, maka bukan utang ya, bukan utang yang dilakukan, tetapi dia nanti dalam bentuk dana sirkah temporer. Nah, dana sirkah temporer itu nanti bentuknya berupa akad mudharabah dan musyarakah. Akad mudharabah dan musyarakah itu adalah bentuk kerjasama, di mana pembagian keuntungannya bukan didasarkan pada bunga kan, tapi di situ nanti berdasarkan bagi hasil. Bisa, Pak. Ya, kita lanjutkan. Jadi saya mau menegaskan bahwa kalau di situ perusahaan kekurangan duit, dia utang kepada pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah misalnya bank, investor, dan sebagainya ya. Tapi di situ kan dalam bentuknya kan utang. Pasti kalau di situ utang muncul yang namanya bunga kan. Nah, padahal bunga itu kan tidak boleh dalam praktek akuntansi syariah. Maka di situ untuk mendapatkan uang yang bisa digunakan untuk nomboi tadi ya, untuk menutup kekurangan perusahaan, maka perusahaan syariah itu dia melakukan kerjasama. Kerjasamanya itu dalam bentuk DST tadi, dana sirkah temporer, dalam bentuk akad mudharabah dan juga akad musyarakah, ya, di mana di situ nanti pembagian keuntungannya bukan berdasarkan persentase bunga, tetapi berdasarkan keuntungan yang dihasilkan, ya kan? Nggak ada persentase bunga kan? Paham, Titin? Iya, Pak. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya? Oke ya, jadi bisa dipahami seperti itu ya mekanismenya ya. Berarti tadi misalnya dia estimasinya itu dia 650, padahal di situ ada uang 605, berarti kan ada kurangan 45 juta ya. Nah, ini biasanya perusahaan dia akan cari pihak ketiga kalau di konvensional gitu ya, dalam bentuk utang kalau di konvensional. Tapi kalau di dalam apa namanya praktek syariah itu nanti dia melalui dana sirkah temporer ya atau DST dalam bentuk mudharabah dan juga musyarakah. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Berarti misalnya di sini tanggal 2 bulan 4 tahun 2021 itu dia bekerja sama dengan pihak ketiga untuk bekerja sama ya dan mendapatkan dana mudharabah sebesar 25 juta dan musyarakah itu sebesar 25 juta ya. Berarti nanti untuk tanggal 2 untuk akad mudharabahnya dalam bentuk kerjasama karena dia bersumber dari pihak ketiga kan, kemudian dia masuk ke internal perusahaan, maka jangan lupa akan selalu dicatat di posisi pasifanya terlebih dahulu. Ya kan, pasifah selalu identik dengan kredit. Nah, baru setelah dia diterima, uangnya akan dicatat pada bentuk aset lancar, kas duitnya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Nah, untuk pencatatan akad mudharabah itu maka akad mudharabahnya di posisi kredit, kemudian setelah dia terima uangnya, maka uangnya itu akan dicatat pada posisi aset dalam bentuk kas ya. Seperti ini. Ini juga sama. Ketika dia dapat musyarakah. Ketika dia dapat uang dari bentuk musyarakah,
maka juga sama perlakuannya. Akad musyarakah akan dicatat terlebih dahulu pada posisi pasifannya, kredit kan. Setelah dicatat dalam bentuk posisi kreditnya, maka dia sudah bisa diakui dalam bentuk asetnya, dalam bentuk kas ya. Maka di situ nanti dari transaksi akad musyarakah dicatat sebagai kas pada akad musyarakah. Oke, sampai di sini bisa dipahami penjelasan saya? Ada pertanyaan? Oke ya. Nah, berarti kan ini artinya bahwa ini kalau kita total berapa nih? 500, 15, 35, 45, 25 sama 25. Ada berapa duit nih? 595, Pak. 595. Bener ya? Oh iya ya, 595. Oke. Bener ya? Atau kalau enggak 5 berapa ini? Bentar. Oh, 5 5 5 6 5 ya kalau nggak salah ya? Tunggu. Bener nggak? 555 ya kalau nggak salah. 500, ini kan 550, 595, 595 tambah 50 berapa? 645. Oke, 545. Oke, paham ya di situ ya. Baru nanti setelah ini kan persamaan pertama ya, yang semua bersumber dari eksternal perusahaan. Itu ketika dia masuk kepada internal perusahaan selalu pasifannya selalu dicatat pada posisi pasifannya terlebih dahulu ya. Dan pasifah itu identik dengan kredit. Baru setelah itu bisa kita akui asetnya dalam bentuk kasnya. Oke ya, sampai di sini paham ya, itu persamaan logika akuntansi yang pertama. Baru yang kedua, di sini kan artinya duit sudah terkumpul sebesar 645, berarti kan artinya duit tadi bisa digunakan untuk berapa, perlengkapan berapa, persediaan berapa. Nah, itu kan dia masuk kepada persamaan akuntansi yang kedua kan, dimana kalau aset dalam bentuk kas digunakan untuk membayar sesuatu, maka nilainya menjadi negatif, dan nilai negatif itu selalu identik dengan kredit, ya kan? Tetapi nanti akan diikuti dengan pertambahan nilai aset yang lainnya. Ya karena dia digunakan untuk membeli aset yang lainnya. Ya kan? Prinsip dari akuntansi yang kedua. Oke, misalnya di sini tanggal 3 ya. Tanggal 3 digunakan untuk membeli perlengkapan sebesar 10 juta. Tanggal 3 bulan 4 tahun 2021 digunakan untuk membeli perlengkapan sebesar 10 juta. Berarti gimana itu untuk mencatatnya? Perlengkapan 10 juta di Yang debit, bertambah apa ini? kasnya berkurang Baik. 10 juta di kredit. Oke. Berarti sudah bisa memahami ya, ini 10 juta. Kemudian di situ kasnya berkurang kan? Kasnya berkurang sebesar 10 juta. Kita catat di sini juga biar paham. Berarti di sini nanti kasnya akan dikurung ya. Seperti ini kan? 10 juta gitu kan. Baru ini nanti akan diikuti dengan bertambahnya nilai perlengkapan ya. Oke, seperti ini sudah bisa dipahami untuk persamaan logika akuntansi yang kedua, ya kan?
Nilai kas ketika digunakan untuk membeli aset yang lainnya, maka nilai kasnya akan berkurang di posisi kredit, tetapi hal ini nanti akan diikuti dengan bertambahnya nilai aset yang lainnya di debit. Oke ya. Misalnya lagi nih tanggal 4 bulan 4 tahun 2021 membeli persediaan sebesar 50 juta. Berarti penjelasannya gimana tuh? Membeli persediaan sebesar 50 juta. Berarti apa nih yang berkurang nih? Kasnya kan? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang berapa? Kasnya kan berkurang 50 juta seperti ini ya. Nah, digunakan untuk apa? Membeli Persediaan. berarti kan nilai persediaannya naik ya. Kalau persediaan naiknya berarti kan bertambah kan di sini persediaan ini nilainya 50 juta. Udah kan? Langsung bisa kita catat kan? Kas negatif pasti di posisi kredit kan? Persediaan bernilai positif pasti di debit. Baru di sini kita catat nih persediaan. Ini seperti ini. 50 juta akan diikuti dengan nilai kas yang turun kan? Kas turun di posisi kredit kan? Oke. Oke. Bisa dipahami sampai di sini? Ada Bisa, Pak. pertanyaan? Oke, baik. Kemudian misalnya lagi satu lagi nih. Beli gedung sebesar beli tanah misalnya sebesar 100 juta. Berarti apa yang berkurang nih? Kasnya berkurang 100 juta. Perusahaan membeli tanah Kasnya kurang, kasnya Pak. berkurang. Berapa? Kas, Pak, yang Kasnya kurang. berkurang ya. Oke, baik 100 juta kan? Iya, Pak. Tapi di situ dia digunakan untuk membeli tanah ya. Tanah itu termasuk aset tetap kan? Ini kan aset tetap kan? Dia membeli tanah ya, membeli tanah sebesar 100 juta. Berarti tanahnya kan bertambah kan? Dari tidak ada menjadi ada sebesar 100 juta. Udah langsung bisa dicatat kan di sini kan? Tanggal 5 misalnya ya, tanggal 4 aja deh. Tanggal 4 bulan 4 tahun 2021 dia beli tanah kan? 100 juta tapi kasnya berkurang ya. Kas berkurang di sini. Oke, berikutnya tanggal 5 dia beli gedung sebesar 65 juta. Berarti apa nih yang berkurang lagi? Kasnya berkurang, Pak. Oke, kasnya berkurang kan 65 juta. Ya. Tapi di sini nilai aset tetapnya bertambah kan pada gedung kan. Ini ya. Sebesar 65 juta. Oke, sudah bisa dipastikan kan pencatatannya. Kas di posisi kredit, gedung bertambah ya di posisi debit. Misalnya di sini tanggal 5. Gedung. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 7 dia beli kendaraan sebesar 30 juta.
Berarti apa nih yang berkurang lagi? Kasnya berkurang, kendaraannya bertambah. Kasnya berkurang. Oke. Ya kan, kasnya berkurang 35 ya, 35 juta. Nah, tapi diikuti dengan nilai kendaraan yang bertambah. Oke, bisa kalian lihat kan, pencatatannya juga sama kan? Seperti ini kan? Misalnya di sini tanggal 7. Tanggal 7 dia beli kendaraan 35 juta, kasnya berkurang di posisi kredit. Nah, seperti ini. Beli peralatan sebesar 25 juta. Apanya lagi yang berkurang? Kasnya berkurang, Kasnya bertambah. berkurang, peralatannya bertambah. Oke, peralatannya bertambah. Sama juga kan? Contohnya seperti ini. Peralatan. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu mekanismenya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Cukup jelas ya? Cukup jelas penjelasan saya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Pak. Oke, baik-baik. Jadi kalian sudah bisa memahami ya untuk mekanisme dari perusahaan syariah gitu ya. Ini kita masih mencatat pada posisi lembaga bisnisnya ya, nanti akan saya tunjukkan bagaimana dia mengolah dari lembaga sosialnya gitu ya dalam bentuk dana kebajikan dan juga dana sisnya. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Misalnya di sini Oke. Kemudian berikutnya, misalnya ada beban gaji sebesar 7,5 juta. Berarti apanya yang berkurang ini? Kasnya berkurang, beban gajinya bertambah. Oke. Mudah ya kira-kira seperti itu kan? 7,5 juta atau 8 juta aja deh. 8 juta. Jadi di sini nanti akan kita catat beban gajinya ya. Selesai. Yang beban gaji berapa tadi? 8 juta ya? 8 juta. Oke. Pencatatannya juga sudah bisa kan di sini kan? Tanggal 25 misalnya ini. Tanggal 25 ada beban gaji sama
kasnya ya 8 juta. Terus beban TLA misalnya 1 juta. Kasnya berkurang 1 juta, beban TLA-nya bertambah 1 juta. Gitu aja kan, gampang kan. TLA 1 juta. Misalnya ini tanggal 30, tanggal 29. Kemudian beban lain-lainnya 1 juta juga. Berarti yang berkurang apa? Kasnya berkurang, Kas berkurang, beban lain-lain. beban lain 1 juta. Oke ya. Oke, beban lain-lain juga tanggal 26, 25 juga. Oke ya, seperti ini ya jurnal umumnya. Nah, ini tadi yang sudah saya ini semua tadi itu adalah laporan yang berkaitan dengan unit bisnisnya ya. Oke ya, unit bisnisnya ya. Nah, di sini kan oke. Misalnya kan tadi kan ada gaji ya, ada gaji sebesar 8 juta gitu ya. Ya kan? Jadi artinya perusahaan itu dia kan bayar gaji ke karyawannya 8 juta gitu ya. Nah, karena di sini dia perusahaan Islam, perusahaan syariah, maka kan kalau kita terima gaji ada kewajiban untuk zakat gitu ya. Ya kan? Besarnya berapa kira-kira? 2,5% kan? Paham? Bisa dipahami penjelasan saya? Ini kan karena di sini perusahaan Islam gitu ya, perusahaan syariah gitu kan. Karyawannya itu dia terima gaji sebesar 8 juta. Nah, perusahaan itu kan biasanya berkewajiban kalau ada gaji gitu ya, maka kan akan dikenakan zakatnya ya. Zakat gaji itu kan sebesar 2,5%. Nah, sekarang 2,5% dari 8 juta itu berapa? Paham ya? 2,5% dari 8 juta berapa nih? 200. 200, Pak. Berapa? 200 ya. Oke ya. Nah, berarti kan gini, kalau biasanya kan perusahaan itu kan kalau dia mengelola zakat, berarti kan artinya gaji yang diberikan ke karyawan itu tetap 8 juta, cuma nanti itu si karyawan tadi menyerahkan 200.000 ke perusahaan untuk zakat kan, paham ya?
Bisa dipahami nggak sampai di sini? Bisa, Pak. Saya. Nah, maka untuk posisi pasifanya gitu ya. Posisi pasifanya itu selain ada modal, kewajiban, DST, dan juga pendapatan ya. Oh ya, ini jadikan satu aja. Ini bukan sebagai pendapatan ya. Nah, nanti untuk posisi dia masuk pendapatan. Oke. Oke, jadi nanti ditambahin satu lagi untuk posisi pasifannya itu berupa, karena yang saya bilang di awal bahwa perusahaan syariah itu dia selain sebagai organisasi atau unit bisnis, dia juga berfungsi dalam mengelola kegiatan sosial, gitu ya. Nah, kegiatan sosial ini nanti diwujudkan dalam bentuk tadi kan yang saya bilang ada penerimaan dari ZIS dan juga ada penerimaan dari dana non halal, gitu ya. Bisa dipahami sampai di sini. Nah, untuk pengelolaan dana sosial berupa dana ZIS ataupun dana non halal tadi itu nanti pada posisi pasifannya akan dimasukkan pada kolom dana sosial ya. Tadi praktek yang pertama itu adalah karyawan diberikan 8 juta, gitu kan? Tetapi karyawan diwajibkan untuk membayar zakatnya sebesar 2,5%. Berarti kan di situ artinya nanti perusahaan setelah dia bayar gaji, dia akan terima 2,5% sebagai zakat. Nah, itu pencatatan pada posisi pasifannya itu nanti ditaruh pada kolom dana sosial. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya, tadi praktek sosial yang pertama itu adalah dia menerima dari dana zakat ya. Ya kan? Dari dana zakat kan? Besarnya berapa tadi? Besarnya zakat, misalnya tadi sebesar 200.000 ya. Iya, Pak. Iya kan? Atau misalnya saya akumulasikan menjadi 1 juta selain karyawannya 200.000, tetapi dari masyarakat luar itu dia memberikan 800.000 atau total zakat yang diterima oleh perusahaan syariah tadi itu sebesar 1 juta. Ini ya, bisa dipahami dulu nih prakteknya. Berarti setelah zakat diterima 1 juta, kasnya bertambah kan di sini kan, 1 juta kan. Paham sampai di sini? Mbak. Paham ya? Berikutnya, selain zakat, misalnya ada orang yang berinfak. Misalnya sebesar 5 juta. Ini kan? Berarti kan 5 juta dari eksternal kan? Masuk ke internal perusahaan harus dicatat pada posisi pasifannya kan? Infak sebesar 5 juta kan? Berarti di sini nanti juga dia nambah ya. Kasnya 5 juta. Paham dulu mekanismenya seperti ini? Paham, Pak. Paham, Pak. Oke ya, paham ya. Baru nanti kita lakukan pencatatannya di sini nih. Misalnya dia tanggal 26 nih. Ketika tanggal 26
tanggal 26. Di sini tadi kan dia terima zakat ya. Berarti kan kasnya bertambah kan? Kas tambah 1 juta. Sumbernya dari mana? Dari zakat. Seperti ini. Tanggal 26 lagi dia terima dari infak. Kas dan juga infak. Besarnya berapa? 5 juta. Oke, bisa dipahami nggak kira-kira dari sini penjelasan saya? Bisa dipahami penjelasan saya? Bisa, Pak. Ya, jadi itu artinya bahwa perusahaan tadi selain dia mengelola unit bisnis ya atau profit oriented gitu ya, maka perusahaan syariah itu dia juga melakukan yang namanya social oriented gitu ya, dengan cara mengelola tadi kan 2 laporan sosial kan, laporan dana kebajikan sama laporan zakat, infak dan sodako. Lagi nih juga misalnya di sini juga dia terima sodako. Misalnya berapa nih? Misalnya 7 juta gitu ya. Ya kan? Berarti kan dia di sini nanti juga sama ya pencatatannya ya. Kan? Sebentar ya, saya atur dulu biar enak. Aduh, ini enggak. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kas, ini di sini sodako. Zakat, infak. Ini kan bisa dipahami sampai di sini. Ini ya zisnya sudah muncul ya, zakat, infak dan sodako gitu ya. Oke nih, saya mau kalian hitungkan untuk posisi kas terakhir berapa juta nih sisanya. Setelah dikurangi dengan yang dikurung-kurung itu sekarang posisinya berapa nih? Coba dihitungkan. Ya nanti ini ada berapa? Ada berapa kira-kira? Sudah dihitung? 356. Ada berapa?
3, 356. 354. 356. 356. 356 juta ya. Ya, 356 juta. Betul? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, misalnya tadi kan transaksi yang terakhir. Oke, dibaca. Bentar. Saya kembalikan dulu biar enak bacanya. Tadi ada sisa posisi kasnya sampai dengan terakhir ini ada 356 gitu ya. 356 juta kan? Nah, kemudian tanggal 26-nya itu ini kan kasnya itu kan dalam bentuk uang tunai ya. Dalam bentuk uang di perusahaan. Nah, yang 300 juta itu disimpan dalam bentuk tabungan di bank BNI. Paham ya? Berarti kan kasnya berkurang kan? Kan totalnya tadi itu kan sisa kasnya itu kan 356 juta gitu kan. Nah, dia merasa bahwa biar aman gitu kan, maka yang 300 juta itu disimpan ke BNI. Berarti kan artinya uang tunai yang di perusahaan berkurang ya sebesar 300 juta kan. Iya, Pak. Berarti di sini uang tunai berkurang sebesar 300 juta gitu ya. Nah, tapi di sini nanti dia masuknya ke setara kas ya. Kenapa dibilang setara kas? Ya artinya kan kalau kita simpan uang di tabungan kan sifatnya kan liquid kan. Kita bisa tarik kapanpun, kita bisa transfer apapun kan. Cuman yang perlu dipahami kalau kas itu adalah dalam bentuk uang kartal ya. Uang kartal itu adalah uang dalam bentuk kertas atau logam, tapi kalau setara kas itu dalam bentuk giral ya, tabungan, deposito, rekening koran, giro itu disebut dengan setara kas. Paham ya? Tujuannya kan biar aman, biar untuk mempermudah mempermudah transaksi dan lain-lain kan. Maka kasnya itu dipindah ke setara kas sebesar 300 juta. 300 juta. Oke. Tanggal 26 gitu ya. Tanggal 26 kasnya bertambah. Oke, sampai di sini bisa dipahami dulu. Ada pertanyaan? Oke, jadi kesimpan di kan. Nah, biasanya NI itu kan kalau kita nyimpan duit satu itu dikasih bunga ya. Ya kan? Dikasih bunga kan? Paham sampai di sini? Misalnya dia dikasih bunga sebesar 2 juta. Nah, kalau di dalam akuntansi konvensional dia terima bunga, nanti dia masuk ke pendapatan bunga. Gitu ya. Oh ya, bentar nih. Bentar. Ini misalnya ini pendapatan belum diisi ya. Misalnya tanggal berapa nih? Tadi kan tanggal 26 aja. Tanggal 27 dia terima pendapatan
sebesar 150 juta. Berarti di sini nanti akan pendapatan ya, penjualan atau pendapatan aja. Pendapatan sebesar 100 juta misalnya. Berarti kan di sini kasnya nambah ya. Ini paham sampai di sini? Bisa diterima? Oke, di sini saya catat dulu pendapatannya tanggal 26 misalnya. Tanggal 26 ada kas dan pendapatan 100 juta. Ya, pendapatan bisa diterima nggak ini penjelasan saya? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Bisa diterima penjelasan saya? Ada pertanyaan? Mau tanya Pak, Ya, silakan. itu dapat 300 juta dari mana ya Pak tadi? Oh, tadi ya. Nah, tadi kan saya terangkan ini. Makanya kalau ini direkam ya, pasti nanti ya. Jadi kalau tadi kan 300 juta itu kan sampai di sini nih. Nah, sampai di sini yang saya tulis merah sudah bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke ya. Nah, posisi di situ itu kan kalau kita jumlahkan, berarti kan di situ ada yang nambah, ada yang kurang kan? Kalau kita jumlahkan itu kan sama dengan sisanya itu sebesar 356. Itu ya. Oke, bisa dipahami dulu? Maaf Pak, yang sodako itu belum ditambahkan Pak. Sodako belum ditambahkan. Oh iya, berarti 356 berarti 363 ya totalnya ya. Iya Pak. Oke ya. Paham dulu sampai di sini? Paham Pak. Kalau kita tambahkan, kita kurangkan sampai dengan tulisan yang merah itu adalah sebesar 363. Gitu ya. Paham sampai di sini? Bisa dipahami? Tulisan yang merah itu? Bisa Pak? Kalau kita tambahkan, kita kurangkan, itu totalnya ada 363. Nah, biasanya kan yang dinamakan dengan kas, ini ya, yang dinamakan dengan kas itu adalah dalam bentuk uang kartal. Yang dimaksud dengan uang kartal itu adalah uang dalam bentuk kertas ataupun logam. Oke ya, berarti artinya uang tunai gitu ya. Nah, kalau kita jumlahkan nilai kasnya itu atau uang tunainya itu sampai dengan tulisan yang merah itu ada 363. Nah, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan bawa duit banyak itu kan akan berisiko. Maka yang 300 juta itu dipindahkan ke tabungan BNI. Oke. Berarti kan artinya bahwa ada pengurangan nilai kas sebesar 300 juta kemudian dialihkan kepada tabungan BNI. Nah, tabungan BNI itu nanti disebut dengan setara kas. Maka nilai kasnya berkurang, nilai duit aslinya, duit kertas atau duit logamnya itu berkurang 300 juta, tetapi dipindahkan dalam bentuk setara kas, dalam bentuk tabungan atau dalam bentuk uang giral sebesar 300 juta. Paham sampai di sini? Paham Pak? Oke, maka pencatatannya di sini nih, setara kasnya bertambah, nilai kasnya berkurang. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak? Oke, baik.
Baru transaksi berikutnya itu ada pendapatan kan? Pendapatan ini sudah dikurangi ya 300 juta ya. Ini kan? Baru transaksi berikutnya ada pendapatan sebesar 100 juta. Berarti kan otomatis pendapatan dari eksternal kita masukkan ke pasifannya terlebih dahulu, baru kita akui sebagai aset lancarnya sebesar 100 juta. Dengan catatan di sini kan akuntansinya kas pada pendapatan sebesar 100 juta. Paham sampai di sini? Bisa Paham, diterima? Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik, berikutnya tanggal berapa nih? Ya, makanya nanti disiapkan untuk direkod ya. Soalnya ini penting sekali saya bilang. Kalian nggak mungkin paham dengan mendengarkan saja. Nanti usahakan pokoknya di salah satu lah bisa merekam, nanti di-share di grup atau di grup kalian nanti buat belajar. Soalnya biasanya keterangan seperti ini tuh ya susah untuk diingat kalau nggak di-record ya. Nah, transaksi berikutnya itu tanggal 27 juga ada pendapatan sebesar 50 juta. Cuman di sini pendapatan yang kedua itu dalam bentuk piutang. Oke, bisa dipahami sampai di sini. Yang pendapatan 100 juta itu dalam bentuk kas ya, uang yang diterima ya. Tapi kalau untuk yang kedua, pendapatan 50 juta itu adalah dalam bentuk piutang. Maka kan ketika pendapatan dalam bentuk piutang tetap kan akan dicatat sebagai pendapatan di posisi kreditnya. Baru untuk di posisi asetnya kita taruh di piutang seperti ini sebesar 50 juta. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik ya, berarti ini saya tuliskan di sini bukan kas tanggal 27 itu. Dalam bentuk piutang. Oke, sampai di sini bisa dipahami kira-kira penjelasan saya. Ada yang mau bertanya? Ini kalau saya kecilkan masih bisa terlihat tulisannya? Masih, Pak. Bisa, Pak. Masih bisa. Ya, baik. Nah, tadi itu sudah masuk ke laporan unit bisnisnya plus laporan dana sosialnya ya. Oke ya, paham ya? Di pasifan nanti akan ada beberapa 1 2 3 4 5 kolom ya. Pasifan di sini. Oke. Baik, ada pertanyaan? Nah, ini satu lagi nih. Karena di sini kan tadi perusahaan itu kan dia mengalihkan dari kas ke setara kas ya, dari uang tunai ke dalam bentuk tabungan kan. Nah, biasanya tanggal 1 itu kan kalau bank-bank konvensional dia akan berikan bunga kan. Misalnya di sini dikatakan dari 300 juta tadi uang yang ditabungkan itu perusahaan syariah ini dia mendapatkan bunga sebesar 3 juta. Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Kalau di dalam perusahaan konvensional 3 juta itu nanti sudah pasti akan diakui sebagai pendapatan. Oke ya. Tapi kalau di perusahaan syariah 3 juta ini tidak bisa dimasukkan kepada pendapatan, tapi dia nanti dimasukkan kepada dana sosial dalam bentuk laporan DK, dana kebajikan ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa, Pak. Ya, misalnya tanggal 1 bulan 5 dia terima bunga 3 juta. Kalau di konvensional, nah dia akan taruh di sini nih 3 juta. Tapi karena di sini adalah perusahaan syariah tidak bisa. Maka dia dimasukkan kepada
laporan dana sosial dalam bentuk laporan dana kebajikan. Nah, ini di sini nanti ditulis sebagai bunga sebesar 3 juta. Cuman kasnya tetap kita akui ya. Kita terima 3 juta. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini nanti kita catat di sini. Ini kita catat kasnya. Oke, baru di sini itu kita catat sebagai bunga bank. Misalnya ada 3 juta. Oke, kira-kira paham penjelasan saya? Bisa dipahami nggak kira-kira penjelasan saya? Oke, bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Jadi, oke ya. Jadi yang saya mau tegaskan bahwa kalau di dalam praktek lembaga keuangan syariah, gitu ya, praktek pencatatan atau akuntansi dalam lembaga keuangan syariah itu dimulai sejak adanya transaksi ya. Transaksi itu sudah harus dipisahkan ya. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang bersifat sebagai profit oriented dan mana yang bersifat sebagai social oriented. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Ada pertanyaan sebelum saya akhiri? Bisa, Pak. Oke ya, baik. Nanti sore saya akan lanjutkan tentang membuat laporan keuangan. Jadi nanti saya akan sharing. Nanti absennya seperti biasa via WA Group. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri dulu ya untuk yang season pertama di pagi ini ya. Semua sudah jelas kan? Sudah ada gambaran kan tentang bagaimana kita menjelaskan antara laporan keuangan yang bersifat konvensional dengan laporan keuangan yang bersifat syariah. Oke, bisa dipahami kira-kira sampai di sini? Insya Allah bisa. Bisa, Pak. Insya Allah bisa, Pak. Oke, baik. Nanti saya minta untuk direcord ini karena nanti berhubungan dengan penjelasan yang akan saya terangkan, dan ini nanti insya Allah nanti akan dibawa terus ya sampai skripsi ya. Jadi nanti kalau kalian nanti ambil keuangan ya nanti seperti ini, nanti metodenya seperti ini ya. Baik, saya rasa dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.